Kalau kita bicara masalah ekspektasi, sebagian pelaku pasar misalkan ya, terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Jakarta, pada dasarnya kita tahu bahwa memang ini sangat berbeda dengan, G20 tahun lalu. Karena memang G20 ini sifatnya tidak binding dan tidak mengikat ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara, terkait dengan ASEAN, saya rasa ini, ceritanya akan berbeda. Karena apa? Karena ASEAN bisa dibilang adalah sebuah forum gitu ya yang memiliki sekretariat dan harusnya bisa lebih mewujudkan suatu pencapaian bersama gitu ya, khususnya di tingkatan regional atau kawasan. Nah, saya rasa ke depannya perlu ada semacam strategi khusus bagaimana kita bisa mendeliver sebuah putusan atau hasil-hasil atau deliverables yang sifatnya memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Karena seharusnya ketika kita berbicara terkait dengan ASEAN, harusnya ada konteks atau konsep di mana tidak bisa meninggalkan negara-negara anggota di belakang atau no one left behind lah pada intinya. Nah, ini yang harus menjadi salah satu ciri khas dari ASEAN harusnya khususnya dari dalam konteks ekonomi seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fajar, banyak juga institusi internasional dan juga analis-analis yang memandang sebelah mata kerjasama multilateral begitu, terutama setelah COVID-19 banyak juga yang lebih menyukai mungkin kerjasama-kerjasama bilateral. Apakah Anda lihat di KTT ASEAN ini akan ada hasil konkret terkait ekonomi yang bisa menguntungkan seluruh negara? Iya, salah satunya memang harus, bisa dibahas gitu ya, bahwa memang kita harus atau KTT ASEAN ini harus mengedepankan pentingnya International Economic Cooperation. Memang betul sekali bahwa sekarang ini ada semacam, tendensi bahwa memang, bilateral itu lebih efektif dibandingkan, kerjasama internasional atau khususnya di bidang ekonomi yang sifatnya, melibatkan banyak negara. Nah, saya rasa ini adalah sebuah momentum yang baik gitu ya bagi ASEAN yang terdiri dari 10 negara dan satu observer gitu ya, dan saya rasa memang ini menjadi salah satu tujuan utama bagaimana kita bisa menyampaikan pesan gitu ya kepada dunia bahwa eksistensi kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan banyak negara juga cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Namun pastinya banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan. Seperti misalkan kalau kita bicara masalah ekonomi itu tidak terlepas dari isu-isu terkait dengan masalah keamanan dan iya masalah politik dan keamanan. Maka dari itu saya rasa memang kalau kita berbicara dalam konteks ASEAN, bagaimana mendorong pertumbuhan di kawasan, saya rasa juga PR utamanya adalah bagaimana menjamin suasana atau kondisi di ASEAN itu lebih kondusif. Kalau kita bicara saat ini kan memang masih ada yang terganjal, yaitu terkait dengan masalah krisis Myanmar. Dan saya rasa itu juga harus perlu segera diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN melalui KTT ASEAN di Jakarta ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fajar, sebelumnya ada ASEAN Diva dan juga ada komitmen kerjasama LCT yang tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Evaluasi Anda seperti apa? Ya, kalau kita bicara dalam konteks digital ekonomi, saya rasa banyak sekali laporan ya, yang pasti yang sangat terkenal sekali BNN Company ya atau Google Temasek menyampaikan bahwa pasar Asia Tenggara ini adalah pasar yang sangat potensial di sektor ekonomi digital. Maka dari itu saya rasa ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup relevan gitu ya, diangkat, dibahas oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Karena apa? Karena kita tahu bahwa potensi itu ada, namun kita harus juga fokus pada bagaimana kita mengelola sektor ini. Saya rasa kalau kita bicara masalah evaluasi, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana ASEAN juga bisa membentuk sebuah social norms ya atau semacam common rules lah ya atau berapa standar atau prosedur untuk bagaimana caranya digital ekonomi di kawasan ini itu bisa berjalan dengan baik dan efisien. Karena apa? Karena pastinya ada masalah-masalah lain seperti misalkan cross border data flow dan juga terkait dengan masalah isu cyber security yang harusnya juga perlu menjadi catatan. Bukan hanya potensi secara ekonomi tapi juga adanya semacam kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambat
perkembangan dari sektor digital economy ini. Nah, terkait dengan local currency transaction, mengurangi ketergantungan dolar, saya rasa ini adalah isu yang menurut saya mungkin pembahasannya harus jauh ke depan ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat, saya rasa dalam jangka pendek atau menengah itu akan sulit dilakukan. Karena apa? Karena kalau kita bicara masalah transaksi internasional, saya rasa hampir semua pelaku di seluruh negara di dunia, pelaku ekonomi di seluruh negara di dunia itu pastinya masih sangat terbiasa dengan menggunakan US dollar sebagai mata uang atau currency yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi internasional. Jadi kalau kita bicara masalah local currency transaction atau mengurangi ketergantungan US dollar, saya rasa ini adalah pembahasan yang memang harus dibahas untuk mungkin 20 tahun lebih ke depan gitu ya. Karena saya rasa ini sangat jangka panjang sifatnya seperti itu, Mbak Anita. Baik, proyeksi Anda yang tadi Anda sebut jangka panjang ini berapa lama lagi kira-kira kita mulai bisa terlihat signifikan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, mungkin di kawasan ASEAN terlebih dahulu? Nah, lagi-lagi ini tergantung ya, apa sih sebenarnya tujuan dari mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat ini. Saya rasa pasti tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga menjaga stabilitas harga gitu ya ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional. Namun di sisi yang lain saya rasa memang ini kan sifatnya bisa dibilang ada semacam common atau uniformity yang harus dipertimbangkan ya. Karena apa? Karena saya rasa perkara mengganti mata uang untuk melakukan international economic transaction itu bukan sesuatu yang simple gitu ya. Yang pasti misalkan contoh apa yang terjadi antara misalkan Rusia dengan India. Misalnya kalau kita bicara kalau ketika India mengimpor minyaknya dari Rusia, lalu memang karena adanya embargo dan lain sebagainya dari negara Barat, pada akhirnya Rusia itu willing untuk menerima Indian Rupee untuk pembayaran. Nah, pertanyaannya adalah nanti Indian Rupee-nya itu akan diapakan gitu lah. Jadi makanya dari itu menurut saya ini adalah masalah kebiasaan dan juga masalah uniformity dan saya rasa memang masih butuh waktu yang panjang lah kalau misalnya kita berbicara masalah mengurangi ketergantungan terhadap US dollar seperti itu, Mbak. Ba